Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, anak-anak semua, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga anak-anak semua dan keluarga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan tidak lupa Ustadz doakan kepada teman-teman kita maupun keluarganya yang sedang sakit, semoga Allah segera mengangkat penyakitnya dan memberinya kesembuhan. Allahumma amin. Di kesempatan yang menyenangkan ini ya, harus menyenangkan ini pelajarannya Ustadz. Nah, hari ini kita hari Jumat sebelum besok kita progres. Duh, hasilnya gimana ini progresnya ya. Nah, Ustadz akan menyampaikan sebuah materi al-Islam, yaitu udah tahu tuh jual beli ya. Jual beli itu sesuatu hal yang biasa atau yang umum. Kalian biasa melihatnya jual beli ya, membeli, menjual suatu apapun, bisnis deh, kan udah biasa ya. Nah, tapi pada pelajaran kali ini Ustadz akan menjelaskan sedikit mengenai jual beli. Nanti cepat saja, nggak apa-apa, biar nggak terlalu lama ya. Oke, apa sih jual beli? Artinya sebenarnya itu jual beli apa sih? Ada yang tahu? Ya berdagang, ya jualan. Nah, kurang lebih seperti itu. Tapi ternyata dalam jual beli juga ada beberapa peraturan yang harus kita taati. Nah, kita simak coba. Nah, jual beli merupakan kegiatan tukar menukar barang dengan uang atau alat bayar yang lain antara penjual dan pembeli. Hukum melaksanaan jual beli adalah halal. Tukar menukar ya, seperti misalnya ada misalnya Ukti Adel jualan gamis. Lah, Ukti Putri membeli gamis, itu berarti dengan Ukti Putri memberikan uang sejumlah harga gamis itu kepada Ukti Adel. Kemudian setelah mereka sepakat, akhirnya Ukti Adel memberikan gamis itu. Nah, itu jual beli kayak gitu, itu halal, boleh ya. Terus contohnya ini tempat-tempat jual beli di pasar. Nah, bisnis day ya, kalian udah pernah nyoba ya, ada yang jualan es, ada yang jualan penghapus, alat tulis. Lah, itu juga merupakan contoh jual beli. Di warung sekitar rumah, di toko, banyak lah ya. Insya Allah ini kalian udah tahu tempat-tempatnya untuk jual beli. Oke. Nah, ini ada firman Allah yang menjelaskan bahwa jual beli itu halal dan boleh oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 275. Nah, ini potongannya ya, karena ini kan ayatnya cukup panjang. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba, padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Nah, maksudnya apa? Maksudnya ini dulu itu orang beranggapan bahwa jual beli itu sama juga dengan riba, berarti nggak boleh. Nah, padahal Allah itu membolehkan jual beli dan mengharamkan riba. Riba itu kalian itu ya, riba itu mudahnya kayak gini aja. Riba itu misalnya ada orang pinjam uang 1 juta, tak pinjamin tak pinjamin 1 juta, tapi nanti ketika kamu membalikan jangan 1 juta ya, 1.200.000, 1.100.000, pokoknya aku mau lebihnya. Lah, itu namanya riba. Jika bukan riba itu ya pinjam 1 juta balik 1 juta. Nah, itu namanya bukan riba ya. Kalau riba kayak gitu, Ukti ini pinjam ke Ukti B 5.000 karena misalnya bisnis D ada salah satu Ukti tidak bawa uang, ternyata Ukti yang lain bawa uangnya banyak karena suruh ibunya kembaliannya dibawa pulang. Aku pinjam uang kamu lah 3.000, aku nggak bawa uang beneran. Terus Ukti yang lain, ya boleh, tapi nanti balikinnya 4.000 loh. Nah, kalau Ustadz dengar kayak gitu, tak jewer ya, nggak boleh. Jika memang ingin membantu, pinjam 3.000, oh ya silakan, nanti hari Senin balikan 3.000. Nah, itu berarti tidak ada riba di situ ya. Sudah tahu ya perbedaannya. Kalau jual beli udah jelas.
memberikan barang, memberikan uang, atau alat tukar yang lain yang sah, misalnya sepakatannya. Kalau dulu itu ada namanya itu barter. Barter itu tukeran. Kalau dulu belum ada uang, biasanya itu barter. Barternya misalnya Ustadz punya padi, misalnya Ahi Bima punya singkong. Lah Ustadz pengen makan singkong, ya ini aku berikan sebagian padiku, aku minta sebagian singkongmu. Lah itu namanya barter, barang dengan barang, ijolan. Nah cara Jawanya ya. Oke lanjut. Nah ini ada cara cerdas melaksanakan jual beli. Pertama, mempertimbangkan jenis barang. Nah, barangnya itu apa yang mau kita jual, seberapa, misalnya buah ya berapa beratnya, kita mau dihargai berapa. Lah melihat kualitas barang, lah kualitasnya dilihat. Misalnya kita jualan mangga lah ya, mudahnya mangga, kita lihat kualitasnya. Oh ini mangganya bagus, besar-besar, masih segar, dan juga sudah matang. Dilihat, jangan beli yang udah busuk apa masih mentah, lah tidak bisa. Terus kedua, melihat manfaat barang untuk diri kita. Nah ini aku beli mangga ini untuk apa ini? Oh karena aku mungkin membutuhkan vitamin, butuh asupan buah, aku membeli ini. Oh iya ada manfaatnya. Kemudian melihat kelebihan dan kelemahan barangnya. Ini kelebihannya apa sih mangga ini? Oh ini mangganya ini manis, udah matang, bagus. Kekurangannya apa? Oh nggak ada kekurangannya, ini bagus misalnya. Terus membandingkan harga barang. Lah kemudian dibandingkan. Oh di toko sebelah itu kualitas seperti ini harganya 1 kilo 25.000, di toko ini cuma 18.000 misalnya. Oh murahan di sini, aku membeli di sini saja, misalnya seperti itu ya. Itu cara cerdas dalam kita melaksanakan jual beli. Oke. Nah itu ada dong lagi beli apa itu, beli bakpao itu. Nah ini ada syarat dan rukun. Rukun itu, syarat itu berarti kita melaksanakan jual beli harus ada beberapa syarat. Jika rukun itu sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan. Jadi apabila ada salah satu rukunnya ditinggal, berarti jual belinya tidak sah. Sama kayak kita sholat, rukun sholat itu tidak boleh ditinggalkan. Kalau ada yang terlewat, sholatnya tidak sah. Lah kita lihat coba syaratnya apa. Oke, transaksi dilakukan dengan cara ridho dan sukarela. Nah, oke, Ustaz langsung contohkan aja. Transaksinya itu maksudnya prosesnya itu harus dilaksanakan dengan cara ridho dan sukarela. Misalnya kita ada mau kurban nih. Nah, misalnya ada Ahi Atap punya sapi. Nah, Ahi Atap punya sapi, ingin menjual sapi itu. Kemudian ada Ahi Safik. Safik ingin membeli sapi itu untuk berkorban. Lah keduanya itu harus ridho dan sukarela. Ata ya ridho, ya ridho aku jual sapiku kepada kamu. Sukarela, tidak ada paksaan. Safik tidak boleh kayak gini, sapi ini aku tukunya ini lah, padahal Ata tidak mau menjualnya loh. Enggak lah, ini masih ingin ku pelihara dulu. Safiknya maksa, lah pokoknya bayar ini, harus aku bayar ini. Lah itu tidak boleh, karena itu berarti memaksa, berarti tidak boleh. Yang kedua, barang bukan milik orang lain. Lah ini Ahi Safik membeli sapi kepada Ahi Ata. Ahi Ata udah tentunya itu barangnya harus sapinya Ahi Ata. Jangan sapinya Ahi Reski yang ditawarkan. Padahal Ahi Reski nggak mau menjual. Misalnya nih Safik beli aja nih sapiku bagus. Nah padahal bukan sapinya Ahi Ata, sapinya Ahi Reski. Nah, Ahi Reski padahal tidak ingin niat menjual, berarti itu tidak boleh. Barang yang dijual harus milik sendiri. Nah, ya tidak boleh menjual milik orang lain, kecuali memang orang itu telah menyerahkan kepadanya. Misalnya Ahi Reski pasrah ke Ata. Ahi Ata, itu sapiku ada, aku minta tak jual 15 juta. Kamu jualkan ya 15 juta. Nanti jika laku, aku akan memberi hadiah untukmu. Lah itu nggak apa-apa. Ya, baru Ahi Ata, Ahi Safik, Ahi Reski itu jualin sapi itu 15 juta. Beneran? Iya. Ya udah yuk ketemu sama Ahi Reski. Nah, Ahi Ata mempertemukan. Nah, mungkin karena Ahi Ata membantu, mungkin ini nanti ada hadiah. Ini bukan riba tapi hadiah.
karena diberikan secara ikhlas. Ini terima kasih ya sudah mencarikan pembeli misalnya, itu nggak apa-apa, itu hadiah, hitungannya itu hadiah ya. Yang ketiga, menjelaskan jika terjadi cacat barang. Nah, di sini penting sekali dalam kita melaksanakan jual beli itu jujur. Ayah Atta jualan sapi kepada Ayah Safik, jelaskan, Ayah Safik, ini sapi tak jual 15 juta, tapi ini ada kekurangannya, misalnya kakinya ada luka sedikit tuh karena kemarin kejepit kandang misalnya. Jelaskan ada cacatnya seperti ini agak kurus soalnya kemarin aku pergi keluar kota, makanannya kurang banyak. Jelaskan. Itu adalah syarat jual beli. Harus jujur. Jangan bilangnya, wah ini pokoknya bagus lah, sapinya gemuk, lihat tuh sehat, padahal ternyata sapinya lagi sakit. Nah, itu kan tidak boleh. Nah, ini rukun ini sesuatu yang tidak boleh dihilangkan, harus ada. Adanya penjual dan pembeli. Sudah pasti kita mau jual beli harus ada penjual dan pembeli. Masa penjual tok, masa pembeli tok lah nggak ada penjualnya, kita bukan transaksi jual beli ya. Itu sudah pasti harus ada penjual dan pembeli. Dalam contoh ini Ayah Safik dan Ayah Atta, penjualnya Ayah Atta, pembelinya Ayah Safik misalnya. Adanya uang dan barang yang diperjualbelikan. Nah, ini harus. Ayah Atta punya sapi, otomatis Ayah Safik yang mau beli harus ada uang ya. Tidak bisa misalnya Ayah Safik, ya udah sapi kamu tak beli ya 15 juta, lah mana uangnya? Nggak ada. Lah sih gimana, cuma modal omong doang. Ya sini kalau ada uang tak kasih sapiku, sapiku ya, harus kayak gitu. Sama juga Ayah Atta nawarin tapi sapinya nggak ada, tuh beli aja sapiku 15 juta, mana nggak ada lah, nggak ada barangnya, gimana? Harus ada barang. Lah, yang ketiga ini penting, memang ini jarang ada di sekarang udah agak dilupakan, memang adanya ikrar atau akad jual beli. Nah, itu biasanya kita salaman set, mudahnya kayak gitu. Tapi ketika kita salaman beli permen, salaman ikrar kan susah. Yang penting ada ucapan saling ridho. Ya, aku beli Bu permennya 500 rupiah. Oh iya silakan. Itu udah bisa katakan sebagai ikrar. Tapi biasanya lebih afdolnya itu misalnya beli barang yang mahal itu ada ikrar. Misalnya salaman Ayah Atta sama Ayah Safik. Ayah Atta misalnya ngomong gini, ya aku terima uangmu, ini aku serahkan sapiku kepada kamu. Terus Ayah Safiknya menjawab, ya aku terima sapimu dan silahkan ini ambil uang dariku. Itu ikrar kayak gitu, adanya akad ya. Itu harus, nggak boleh tidak ada. Lah selesai. Nah, ini sedikit ya, Ustadz akan mengisahkan 2 kisah tentang jual beli. Kalian biasanya kalau ketemu Ustadz itu ceritain. Nah, oke. Ustadz akan menceritakan satu dulu kisah ini sebenarnya kisah sebelum ada Islam. Jadi ini kisah diriwayatkan oleh Nabi Muhammad bahwa sebelum Islam ada itu udah ada jual beli. Nah, siap dengarkan. Pada zaman dahulu itu ada 2 orang yang soleh. Anggap aja Pak A dan Pak Ahmad, anggap saja ya, ini Pak Ahmad dan Pak misalnya Pak siapa, Pak Ahmad dan Pak Jamil misalnya, Pak Ahmad dan Pak Jamil. Kedua ini orang soleh. Pak Ahmad menjual tanahnya kepada Pak Jamil. Pak Jamil, aku jual tanahku kepadamu. Oke, diberikan tanah itu, udah selesai. Setelah selesai, ternyata Pak Jamil ya tadi yang jual ya. Nah, Pak Ahmad yang membeli tanah ternyata menemukan sebuah guci. Mungkin di tanahnya itu lagi mau dibuat rumah atau dibuat sumur, kan digali, ada guci emas. Guci itu kayak vas gitu lah, vas emas. Nah, ini Pak Ahmad buru-buru lari ke rumahnya Pak Jamil. Pak Jamil, ini emas kamu, karena dia khawatir itu emasnya Pak Jamil yang lupa belum diambil dari tanahnya. Akhirnya Pak Jamil bilang, loh bukan, itu bukan punyaku, aku menjual tanah itu
beserta isinya. Jadi mau isinya apa di tanah itu udah hak kamu gitu, aku bilang ke Pak Ahmad. Pak Ahmad juga bilangnya, loh aku membeli tanah kamu itu tanah tok loh, kalau ada apa-apanya itu mungkin bukan punya kamu lah. Ini kan pada takut karena mereka itu sangat soleh, mereka takut bahwa itu tidak halal. Akhirnya mereka berdiskusi, akhirnya dia menemui seorang kodi itu hakim untuk menceritakan masalahnya. Akhirnya diceritakan, kodinya bingung, waduh ini gimana ini menentukannya nih, ini emasnya siapa ini. Nah karena mungkin itu harta karun atau harta apalah, nggak tahu. Akhirnya kodi itu bingung tapi juga bangga, masya Allah ini orang dua soleh sekali, tidak mau mengambil harta yang tidak jelas asal usulnya. Akhirnya ditanya, hei Ahmad, kamu punya anak laki-laki? Kamu punya anak? Ya aku punya anak perempuan. Hei Jamil, kamu punya anak? Ya aku punya anak laki-laki. Oke, jika demikian silakan nikahkan kedua anak kalian, kemudian gunakan uang dari hasil guci emas itu untuk mencukupi kebutuhannya. Wah, mereka senang banget. Akhirnya mereka nikahkan kedua anak mereka dan mereka menjadi besan. Nah, akhirnya keduanya itu mendapat harta yang memang berkah. Nah, itu salah satu kisahnya ya, kisah tentang penjual dan pembeli yang jujur. Oh ada baru 16 menit. Oke, satu lagi kisah. Ini kisah sangat masyhur, yaitu lah jual beli itu juga termasuk sunnah loh. Nabi Muhammad juga melakukan jual beli loh, berdagang loh. Nah jadi kalian misalnya jual beli itu kalian juga sebenarnya itu sudah melaksanakan sunnah Rasulullah. Nah meniru berdagang, meskipun dagangannya beda, tapi kan meniru berdagangnya. Oke. Lah ini kisah terakhir, nanti perhatikan kisahnya Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf adalah seorang saudagar kaya dari Mekah yang kemudian ikut Nabi Muhammad SAW ke Madinah hijrah dengan tidak membawa apapun. Dah hartanya ditinggal di Mekah, aku niat ngikutin Rasulullah. Akhirnya ke Mekah, ke Madinah. Di Madinah itu Abdurrahman bin Auf itu udah terkenal banget di Mekah, pokoknya penjual saudagar kaya raya. Nah, akhirnya di Madinah dipertemukan oleh salah satu pedagang juga, namanya sahabat Sa'ad bin Rabik. Sa'ad bin Rabik. Nah, dia juga seorang saudagar. seneng banget itu sahabat Sa'ad bin Rabik itu yang dari kaum Ansor, senang banget. Wih, aku dapat saudara seorang saudagar, apalagi yang mempersatukan kita adalah seorang yang paling suci di bumi ini, Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu dah kamu jadikan ini saudaramu gitu. Akhirnya udah masuk rumah, Sa'ad bin Rabik nawarin, ya Abdurrahman, saudaraku, silakan kamu boleh minta ambil semuanya yang hartaku punya, separuh, nanti aku yang separuh. Lah Abdurrahman bin Auf tidak langsung oke, tak ambil separuh, tidak. Abdurrahman bin Auf mengatakan seperti ini, ya saudaraku, tidak usah engkau memberikan hartamu, cukup tunjukkan aku di mana pasar. Wah, karena dia kan biasa berdagang. Dah, aku orang jaluk duitnya kok, aku dititung nabe lah pasar ini ngendi. Nah, cara Jawanya seperti itu. Akhirnya oleh sahabat Sa'ad itu, Sa'ad bin Rabik ya, bukan Sa'ad bin Abi Waqqas atau siapa, bukan, Sa'ad bin Rabik, ditunjukkan pasar. Loh, ini pasarnya, loh kok ramai banget. Iya, ini pasar tapi dikuasai oleh orang Yahudi nih, orang-orang Yahudi yang menguasai pasar. Loh, maksudnya gimana? Itu anggap saja toko ya, itu toko-toko yang itu orang Yahudi yang punya, kemudian kami disuruh menyewa dengan harga mahal jika ingin berjualan di situ. Lah terus kayak gitu. Iya, di sini juga banyak orang Yahudi yang pokoknya dikuasai orang Yahudi lah, pengen jualan harus nyewa dulu. Akhirnya sahabat Abdurrahman bertanya, lah itu di depan pasir itu ada tanah kosong punya siapa itu? Sa'ad bilang, oh itu punya aku. Kenapa? Oke, gini aja, itu tanah kita buat pasar, kemudian
kita buat toko, kemudian kita berikan secara gratis kepada kaum muslimin. Jadi kaum muslimin gak usah nyewa, pokoknya dipakai aja. Nanti kalau ada keuntungannya, baru dia membagi hasilnya kepada kita. Oh seperti itu, aku nurut. Oke. Karena Abdurrahman bin Auf itu orang yang pandai banget berjualan, makanya Sa'ad bin Rabi itu nurut. Oke. Akhirnya kemudian dibuat depan pasar itu menyaingi pasar Yahudi, dibuat kios-kios, toko-toko. Kalau dulu kan cuma kotak-kotak ya, kafling. Kemudian semua orang muslimin gratis. Akhirnya semua berdagang di situ. Lah, akhirnya pada pindah ke situ. Nah, baru jika mereka mendapatkan untung, baru mereka memberikan uang kepada Sa'ad bin Rabi atau Abdurrahman bin Auf. Kalau mereka tidak dapat untungnya, mereka tidak menyewa, gratis. Nah, makanya semua pada berbondong-bondong pindah. Nah, akhirnya lama kelamaan pasar yang di tempati orang Yahudi itu sepi, mulai sepi. Nah, kemudian ada salah satu pedagang juga tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku telah mengikuti anjuranmu, tapi kenapa kami masih kalah ya sama Yahudi? Maksudnya gimana? Aku jika ada orang membeli 1 meter, tak berikan 1 meter. Jika ada orang memberiku 1 kilo, tak berikan 1 kilo. Padahal mereka orang Yahudi itu, jika mereka menjual 1 kilo, padahal 1 kilonya kurang. Jika mereka memberi 1 meter, menjual 1 meter, padahal ternyata 1 meternya kurang, dipotong timbangannya. Kemudian Rasulullah berkata, oke, berdagang itu tidak cukup dengan jujur, kata Rasulullah. Ingin aku berikan satu rahasianya? Iya Rasulullah, apa rahasianya? Rahasianya silakan, jika kamu memberikan 1 kilo, berikan lebih. Misalnya 1 kilo 1 on. Anggap itu sebagai hadiah. Dan nanti kemudian mereka akan menularkan kepada orang lain bahwa di tokomu itu murah, tokomu itu baik. Jika kalian menjual kain 1 meter, lebihkan 1 meter 10 apa 110 cm kan gitu. Kemudian mereka menerapkan itu. Benar saja, dari mulut ke mulut itu udah rame. Beli mangga itu di tokonya orang muslim aja. Di sana tadi dilebihin 1 kilonya. Beli kainnya di orang muslim aja. Di sana tadi dilebihkan kainnya. Lah, akhirnya semua pada belanjanya itu di pasarnya orang muslim. Kemudian orang Yahudi sepi, akhirnya bangkrut, pasarnya dijual ke orang muslim. Nah, itu adalah salah satu contoh jual beli. Ya. Oke. Nah, terima kasih. Sekian dari Ustadz. Karena ini waktunya udah lama ya, nanti kalian bosen ya. Nggak boleh bosen tapi. Oke. Ustadz cukupkan. Apabila Ustadz ada salah kata, oh iya, ini hari ini Al-Islam juga nggak ada tugas. Ustadz nanti kalau ngoreksi banyak waktu Ustadz pusing. Ustadz mempersiapkan progres dulu. Insya Allah minggu besok ada tugas. Sekarang tidak ada tugas, yang penting disimak, dipahami apa yang Ustadz sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti yang akhir silahkan siap-siap nanti sholat Jumat minta uang sama ayah bundanya 1.000, 2.000, 5.000, 10.000 untuk mengisi kotak amal. Untuk akhwatnya silakan beres-beres rumah, bisa membantu ibunya menyiapkan makanan, terus siap-siap juga nanti sholat zuhur, potong kuku jangan lupa. Oke. Sekian dari Ustadz. Apabila Ustadz ada salah kata, Ustadz mohon maaf. Jangan lupa like, share, and comment. Jika ada pertanyaan, Ustadz dengan senang hati akan menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.